Bosen di rumah aja, kegiatannya gitu-gitu aja. Selama pandemi, pemasukan berkurang, dompet menipis, perut kelaparan. Ingin coba mulai bisnis jualan buat tambahan penghasilan. Apa saja sih yang perlu disiapkan? Kalau begitu, video ini cocok untuk kamu tonton. No gabut, ayo ngeproduk biar pandemi masih berlangsung dengan berbisnis tetap untung walau di rumah aja. Assalamualaikum, hai semuanya. Semoga kalian adalah orang-orang yang dipenuhi semangat untuk terus mengembangkan diri, walaupun rintangan menghadang. Tidak terasa ya, pandemi COVID-19 telah melanda hampir genap 1 tahun lamanya. Kegiatan positif apa saja nih yang kalian lakukan selama di rumah aja untuk mengisi kekosongan di masa pandemi ini? Komen di bawah ya. Di sini, aku Amira ingin membagi sedikit ilmu atau informasi dan tips yang bisa kalian lakukan agar tetap produktif di masa pandemi dan tentunya dapat menghasilkan keuntungan juga. Tidak hanya produktif saja, tapi ayo kita mulai bisnis kecil, siapa tahu dapat berlanjut ke depannya. Oke, sebelumnya aku telah melakukan survei kepada beberapa temanku yang mengisi waktu pandemi ini dengan memulai bisnis kecil-kecilan. Dari yang asalnya hobi cuma-cuma hingga berencana menjadi bisnis untuk penghasilan tambahan. Dan ini merupakan bisnis jualan yang beberapa temanku mulai saat pandemi berlangsung. Berbagai alasan dari mereka untuk memulai bisnis. Ada yang hanya sekedar hobi, tapi ingin menghasilkan keuntungan juga, ataupun sampai memiliki rencana menjadi pengusaha muda yang sukses, atau juga sekedar untuk menambah uang saku. Nah, kan apa sih yang gak bisa kita lakukan untuk berkembang dan menghasilkan di tengah pandemi yang sedang melanda ini? Jangan putus harapan ya semuanya, kita pasti bisa. Hanya dengan modal hobi dan minat atau bakat, kita bisa jadikan penghasilan loh. Asal kita ada kemauan, semuanya pasti dimudahkan kok insya Allah. Apalagi sekarang banyak media atau platform yang dapat kita gunakan untuk menjadi media promosi bisnis. Contohnya yang sedang maraknya di media sosial sekarang seperti di Instagram, TikTok, dan sejenisnya. Juga di platform Shopee, Tokopedia, Blibli, apapun tinggal cari lewat Google. Mudah kan? Ada berbagai macam usaha kecil yang dapat dilakukan dari mulai kuliner, fashion, kerajinan tangan, dan lainnya. Jadi apa sih yang harus kita lakukan dan siapkan pertama kali untuk memulai bisnis jualan? Hal-hal dasar yang perlu kita pahami agar bisnis kita sukses, menarik perhatian konsumen yang menjadi sasarannya, apalagi berencana untuk serius mengembangkan bisnisnya. Hal-hal tersebut yaitu pertama ada branding dan marketing. Ini adalah salah satu hal dasar yang harus diperhatikan untuk mempromosikan produk agar menarik minat konsumen. Tentu harus memiliki salah satunya pengemasan yang menarik, memiliki ciri khas daripada pesaing bisnis lainnya. Juga dalam mengemas konten promosi ataupun membuat merek atau logo tersendiri, semua itu dirancang dengan matang, mulai dari penggunaan tone warna, desainnya yang unik, dan penyampaian promosi seperti apa yang akan dilakukan. Terlebih jika bisnis jualan secara online, bisa dengan endorse atau membuat video tutorial, juga poster dan sebagainya. Jika misalnya ingin membuat merek atau brand sendiri agar unik dan sesuai dengan yang kalian inginkan, teman-teman bisa mudah merancangnya sendiri menggunakan aplikasi Canva ataupun Picsart. Di sini toolsnya mudah untuk dioperasikan dan dapat melihat tutorial di internet. Dan yang terpenting dari branding menurut salah satu temanku yang sudah berkecimpung di dunia bisnis adalah ini. Kemudian, kenali saingan bisnis sejenis. Analisis apa saja kelebihan dan kelemahan pembisnis produk yang sejenis. Cara ini bisa digunakan untuk menentukan tingkatan harga dan mengetahui unsur apa yang dapat diterapkan ke produk agar berbeda dengan bisnis usaha lain. Dengan kata lain, mempunyai ciri khas, keunikan sendiri walaupun misalnya bahan dasar produknya sama. Agar tidak timbulnya plagiarisme, juga agar konsumen bangga dan merasa memiliki nilai lebih membeli produk teman-teman. Kemudian tentukan sasaran.
Kita juga perlu melihat sasaran konsumen yang akan membeli produk kita, seperti sedang tren apa nih di masyarakat, untuk menganalisis strategi promosi yang cocok untuk saat ini dan bisa menyalurkannya ke komunitas yang dapat membantu mengembangkan usaha kalian lebih luas lagi. Ataupun juga bisa dimulai dari teman, saudara, tetangga, ataupun followers di media sosial. Yang terakhir itu ada layani konsumen dengan optimal. Jika sudah mendapat konsumen, tentunya tidak hanya cukup pada perencanaan promosi saja dalam menjalaninya. Juga kita harus tetap memberikan pelayanan yang optimal kepada konsumen agar mereka merasa nyaman dan memikat konsumen untuk membeli produk lagi di brand kamu. Bisa dimulai dengan hanya pelayanan yang ramah dan sopan, atau memberikan hadiah kecil kepada konsumen yang membeli produk kamu, atau mendapatkan diskon juga giveaway jika sudah berkali-kali membeli produk di brand kamu, hingga pelanggan merasa senang dan diapresiasi dan terus mengikuti kemajuan track bisnis jualan kamu. Begitu. Mungkin sekian informasi yang dapat saya bagikan. So, jangan ragu untuk memulai bisnis ya teman-teman. Dengan hanya kata mau untuk memulai 1000 atau setidaknya 1 harta karun pasti dapat kita gali dan temukan. Sekian dari saya, Amira. Jika ada tambahan informasi atau saya lupa menjelaskan, dapat ditulis di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat dan stay produktif. Terima kasih.